Nah, sekarang kita kembali lagi ngomongin seputar bidang IT nih. Aku pengen tahu seputar data ya lebih tepatnya. Karena kan kontribusi kamu salah satu yang paling utama kemarin itu kayak ada one data gitu. Dan pengalaman aku ketika olah data sederhana, nggak seyanggih kamu lah ya. Itu tuh kadang kita menemukan hal-hal yang nggak masuk di logika. Padahal data itu kan harusnya sama ya, maksudnya fakta gitu. Tapi ada aja yang namanya outlier lah, ada ini, ada itu. Nah, gimana caranya kamu itu tahu bahwa data ini tuh hal yang bisa kamu pegang, atau data ini tuh nggak satu-satunya sumber yang valid gitu. Caranya tuh gimana sih? Sebenarnya data ini, wah itu menarik ya, tapi data itu kan kalau bilang tuh ada satu quotes ya, di setiap data itu ada kehidupan. Oke. Kehidupan apa itu? Ya, kau bicara aja. Bicara misalnya kita bicara nih, data jumlah warga tidak mampu di Indonesia. Oke. Kita lihat situ ada angka 100.000. Apa 1.000 itu ada kehidupan? Iya kan? 1.000 itu kehidupan. Ya kan? Dan juga kalau kita bicara misalnya data terkait terkait dengan kemarin ya pas COVID ya, kasus COVID gitu. Di setiap data itu orang positif tuh gitu. Kelihatannya binary 1, 1.000 ya kan? Tapi di situ ada kehidupannya situ. Nah, itu yang kita perlu make sense bahwa memahami esensial dari data itu bukan hanya sekedar mastiin bahwa kita harus collect data, tapi understanding bukan data mining ya, meaning artinya dari data itu apa, ya kan? Jadi artinya dari data itu apa? Ketika kita memahami artinya dari data itu apa, kita bisa pastikan lagi bahwa kita harus benar-benar totalitas untuk memastikan datanya akurat. Itu yang filosofi dasar yang kadang-kadang orang kelewat. Jadi ngumpulin data tuh selainnya akurasinya. Makanya kalau bicara di outlier, kalau karena ini diskusi yang filosofis gitu, makanya bawa ke arah filosofis ya. Jadi kita harus memahami data tuh bahwa data tuh bukan sudah data yang dikumpulin, tapi kita harus paham bahwa setiap data tuh ada kehidupan situ. Ketika kita main-main sama data, kita bikin datanya nggak akurat, ada kehidupan yang dirugikan di situ. Caranya convincing itu gimana? Nah, makanya kalau kita masuk ke filosofi dasarnya itu, pasti kita akan berusaha aku akan pastikan dataku akurat. Iya. Dataku akurat. Kan tapi mungkin berlaku buat Oscar gitu ya. Cuman caranya kamu meyakinkan tim, misal apalagi kalau kita ngomongin riset ya, caranya meyakinkan periset itu bahwa data kamu tuh harus akurat banget gitu loh. Jadi sebenarnya data itu menarik karena kalau bisa kita memahami filosofinya data, misalnya kita terkait data wabah penyakit deh. Ya, data wabah penyakit misalnya penyakit malaria. Oke. Kalau misalnya di situ orang mengumpulinya sekedar misalnya ego sektoral. Di sini dinas ini bilang penyakit malaria seperti 5, 4, 3, terus pakai dataku aja. Kadang-kadang aku mesti balikin lagi. Oke, kalau kalian rebutan pakai datanya di mana aja, kalau data kalian nggak akurat, nanti misalnya ternyata yang sakit malaria ada 10, ya toh? Lebih banyak ya 10, tapi kalian foto-fotokan bahwa ini wewenangku harus pakai dataku dan 57. 3 orang ini mau kalian apain? Mau kalian biarin mau kalian biarin nggak dapat obat. Nah itu jadi hal kayak gitu itu yang filosofi dasar itu yang kadang-kadang aku selalu bawa setiap di rapat. Biasanya data itu yang paling masa ada ego sektoralnya kan, karena setiap instansi biasanya kan punya timnya sendiri ya. Terus caranya kamu menentukan pakai data yang ini pasti ya, tapi kan kalau kita lihat kan ada metodologi ya. Metodologi kan kita lihat tuh pengumpulannya gimana. Berarti nggak hanya percaya result, tapi kamu lihat dulu proses pengumpulan datanya ya. Iya, dan juga yang paling penting juga adalah nih kalau misalnya datanya ternyata banyak stakeholdernya, kita masukin juga standarnya semua dengan standar sama. Jadi itu adalah basic things yang di data itu penting ya, jadi terhadap standarnya daripada